Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel ini, Learning with Mr. Dino. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang comparison degree, yaitu perbandingan. Bagi kalian yang belum mengetahui materi ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip ya, pastikan kalian benar-benar menonton sampai selesai. Perhatikan penjelasan demi penjelasan, agar kalian dapat memahami materi kita ini dengan maksimal. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Jangan kemana-mana, check it out. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan comparison degree. Nah, comparison degree itu dibagi menjadi 3, teman-teman ya. Yang pertama ada positive degree, yang kedua ada comparative degree, dan yang ketiga ada superlative degree. Dan yang pertama akan kita bahas adalah positive degree. Apa sih definisi daripada positive degree? Ya, positive degree adalah perbandingan yang setara. Ya, perbandingan yang setara. Misalkan contoh dalam bahasa Indonesianya, kamu secepat saya, atau saya setampan kamu. Dia perempuan secantik ibunya. Dia laki-laki secerdas ayahnya. Nah, ini adalah perbandingan yang setara. Ya, seperti itu. Bagaimana cara membuatnya dalam kalimat? Silakan kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, pada pembahasan positive degree ini dibagi menjadi 2. Pertama ada as, adjective as, dan yang kedua adalah as, adverb as. Nah, ini rumusnya. Ketika kalian ingin mengatakan suatu perbandingan yang setara, maka ini rumusnya ya. Silakan kita bahas yang pertama dulu, as, adjective as. Ya. Di sini terdapat contoh, you are as big as. Nah, yang saya garis bawahi adalah rumus saya. Nah, you are, kamu as big as me. Kamu sebesar saya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada as, kemudian di sini as, di sini ada big. Big ini adalah adjective. Nah, sebagaimana dalam rumus ya, as, adjective as. Ya, seperti itu. You are as big as me. Kamu sebesar saya. Dalam artian kamu dengan saya itu besarnya sama. Ya, seperti itu. Paham ya? Kemudian yang kedua, rumusnya adalah as, adverb as. Kemudian contoh dalam kalimatnya, she runs as quickly as cat. Ya. Dia perempuan runs berlari as quickly secepat as cat, secepat kucing. Dia perempuan berlari secepat kucing. Nah, kita garis bawahi yang rumusnya. Nah, as, quickly as. As, sini as ya, jelas ya. Kemudian quickly ini sebagai adverb. Ya, quickly sebagai adverb. Nah, kalau kita terjemahkan, she runs as quickly as cat. Dia perempuan berlari secepat kucing. Nah, seperti itu ya. As, adverb as, adverb as. Nah, gampang sekali ya cara membuat kalimat dalam positive degree. Oke. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu comparative degree. Nah, comparative degree silakan teman-teman perhatikan ya. Di sini ada 3 poin cara membuat kalimat dengan comparative degree. Yang pertama rumusnya adjective plus R plus than. Ya, maksudnya gimana? Jadi begini. Jika adjektifnya terdiri dari satu ketukan ataupun syllable bahasa Inggris, istilah Inggrisnya, misalkan fat, gemuk, thin, kurus, long, panjang, fast, cepat, apalagi itu, smart, cerdas, dan seterusnya. Jadi adjektif yang hanya terdiri dari satu syllable ataupun satu ketukan, maka ketika kalian ingin katakan lebih, ya. Nah, komparatif ini bermakna lebih ya. Kalau positive degree itu maknanya setara, maknanya sama, ya. Adapun untuk comparative degree itu lebih, komparatif, komparasi, itu lebih ya. Artinya lebih dari apa, lebih besar dari apa, lebih kecil dari apa, lebih cerdas dari apa, lebih lucu dari apa. Nah, jadi dia bermakna lebih. Oke. Nah, masuk ke pembahasan tadi ya. Jadi kalau kata sifatnya itu hanya terdiri dari satu ketukan, contohnya tadi itu fat, thin, long, smart, fast, dan seterusnya. Maka ketika kalian ingin jadikan dia ke dalam kalimat, tambahkan R di akhir kata sifatnya itu. Makanya rumusnya adjective
R, baru kalian letakkan than. Than itu lumrah ya, than itu kan perbandingan, yaitu bermakna daripada. Saya lebih besar daripada kamu. Nah, daripada dalam bahasa Inggrisnya itu adalah than. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. You are bigger than me. Ya, rumusnya saya garis bawahi. Nah, you are bigger than me. Bigger itu berasal dari kata big. Big, besar. Nah, big ini terdiri dari satu ketukan juga. Big ya, big, big. Nah, ketika ingin kalian katakan lebih besar, maka kalian tambahkan R. Bigger, bigger than me. You are bigger than me. Kamu lebih besar dari saya. Seperti itu ya. Oke, langsung masuk ke contoh nomor 2. Nomor 2, rumusnya more plus adjective atau adverb plus than. Nah, pada contoh pertama tadi, ya, adjective yang terdiri dari satu ketukan ataupun satu silibel, kemudian kalian ingin membuat kalimat yang itu bermakna lebih, maka tadi syaratnya apa? Tambahkan er. Ini kalau adjektifnya hanya terdiri dari satu ketukan. Namun bagaimana jika adjektifnya itu lebih dari satu ketukan? Misalkan handsome. Handsome ada 2 ketukan. Beautiful. Beautiful ada 3 ketukan. Perfect ada 2. Perfect. Amazing ada 3. Amazing. Amazing ada 3 ya, seperti itu. Wonderful. Wonderful. Nah, ini semua disebut dengan silibel, ketukan. Nah, bagaimana ketika kita ingin membuat kalimat yang adjektif ataupun kata sifatnya lebih dari satu ketukan, maka kita gunakan more. Kita tidak menggunakan er lagi. Karena er itu hanya berlaku buat adjektif yang hanya terdiri dari satu ketukan. Contohnya, thin jadinya thinner, big jadinya bigger, long jadinya longer, fast jadinya faster, dan seterusnya. Ya. Namun ketika adjektifnya lebih dari satu ketukan, maka kalian letakkan more di situ, ya. Dan adjektifnya tidak dikasih er lagi. Nah, ini contoh kalimatnya. He is, ya, saya garis bawahi rumusnya. Nah, he is more perfect than us. Saya menggunakan more di sini karena perfect itu terdiri dari lebih dari satu ketukan. Perfect ada 2 ketukan, ada 2 silibel. Maka kita menggunakan more, ya. Dia laki-laki, he is more perfect, lebih sempurna than us, daripada kita. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau adjektifnya terdiri dari lebih dari satu ketukan, maka kalian gunakan more ketika kalian ingin mengatakan lebih dari, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, ya, contoh ketiga rumusnya less plus ana plus than. Nah, ana ini maksudnya adalah ana sebagai adjektif, n-nya noun, a-nya lagi adverb, ya. Jadi setelah less ini masuk setelahnya salah satu dari entah itu adverb, entah itu noun, entah itu adjective, ya, setelah less ini. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Math, matematika, pelajaran matematika is less difficult than English. Pelajaran matematika, saya garis bawah ya. Less difficult. Nah, then masuk ya. Math is less difficult than English. Matematika sedikit lebih, ya. Less itu artinya sedikit lebih. Ya, jangan lupa tuh, sedikit lebih arti less. Math is less. Matematika sedikit lebih difficult, lebih susah than English, daripada Inggris. Jadi pelajaran matematika itu sedikit lebih apa? Lebih susah, difficult than English, daripada pelajaran bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Oke, langsung kita masuk ke yang berikutnya, yaitu superlative degree. Nah, kalau positive degree maknanya setara, sama artinya. Kalau comparative degree maknanya itu lebih unggul, ya. Ada satu yang lebih unggul dari yang lain. Adapun untuk superlative degree, dia paling.
Ya, langsung saja kita masuk ke contoh rumus dan contoh kalimatnya. Ya, silakan diperhatikan. Yang pertama, rumusnya the plus adjective plus est. Jadi begini teman-teman, ketika kalian ingin mengatakan paling ya dalam bahasa Inggris, paling, maka kalian harus menggunakan artikel the. Nah, ya kalian perhatikan semua di sini menggunakan artikel the. The. Ya, jadi sebelum adjektifnya di situ terdapat artikel the. Silakan kalian lihat contohnya. The adjective est. Ini maksudnya gimana? Gampangnya gini. Kalau ada kata sifat yang terdiri dari satu ketukan, ya, dan kalian ingin mengatakan paling, misalkan besar bahasa Inggrisnya big. Kemudian kalian ingin mengatakan paling besar. Nah, paling besar. Nah, rumusnya adalah tambahkan est. Nah, lihat ya, tambahkan est. Jika pada rumus lebih, kalian tambahkan ir. Big menjadi bigger, bermakna lebih. Nah, kalau pada rumus paling, kalian tambahkan est. Big jadinya biggest, yang bermakna paling. Ya, ditambahin est jika kata sifatnya hanya terdiri dari satu ketukan. Big, biggest. Fast, fastest. Thin, thinnest. Apalagi itu? Long, longest. Small, smallest. Apalagi itu? Fast, tadi udah ya, fastest, dan seterusnya. Jadi semua adjektif yang terdiri dari satu ketukan, ketika kalian ini mengatakan paling, tambahkan est di situ. Langsung kita lihat contoh kalimatnya. You are the fastest person. Saya garis bawah ya. Nah, itu rumusnya saya garis bawahi. You are the fastest person. Kamu fastest itu berasal dari kata fast, cepat. Karena dia satu ketukan, tambahkan est. Fastest person. You are the fastest person. Kamu adalah orang yang paling cepat. Kemudian contoh yang nomor 2 tetap ya, sama, tetap menggunakan artikel the situ, ya. Kemudian ada most adjective. Nah, gampangnya begini. Jika adjektif ataupun kata sifatnya itu terdiri dari lebih dari satu ketukan, misalkan 2 ketukan, 3 ketukan, dan seterusnya, maka kalian tidak lagi menambahkan est. Akan tetapi kalian letakkan most sebelum kata sifatnya. Ya, jadi tidak perlu menambahkan est lagi. Kenapa? Karena kata sifatnya udah lebih dari satu ketukan. Est itu kalau kata sifatnya satu ketukan, maka kalian tambahkan est. Big, biggest. Nah, ketika adjektifnya lebih dari satu ketukan dan kalian ingin mengatakan paling, maka pakainya most. Misalkan beautiful. Beautiful ada 3. Beautiful. Jadi kalau kalian ingin mengatakan paling cantik, bukan beautifulest. Ingat ya, karena beautiful lebih dari satu ketukan. Maka kalian gunakan most di sini. Most beautiful. Most beautiful. Paham ya? Langsung kita masuk ke contoh kalimatnya. He is, ya saya garis bawahi rumusnya. Nah, he is, kehapus. He is, dia laki-laki, the most dangerous man. Dia laki-laki adalah orang yang paling dangerous, paling berbahaya. He is the most dangerous man. Di sini ada kata dangerous, lebih dari satu ketukan, dangerous ya, ada 2 ketukan lah. Kemudian karena dia lebih dari satu ketukan, maka kalian menggunakan most di situ, ya. He is the most dangerous man. Kemudian yang ketiga, ya, the tetap pakai artikel the, kemudian list dan ana. Ana di situ adjective, noun dan adverb ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke contohnya. Sebelum kita masuk ke contoh, nah list di sini artinya adalah paling sedikit ya. List di sini adalah paling sedikit. Nah, contohnya di sini ya. The least disaster of Indonesia happened in Bali. Bencana alam yang paling sedikit di Indonesia happen in Bali. Terjadi di Bali. Maksudnya apa? Bencana alam yang paling sedikit yang ada di Indonesia itu terjadi hanya di Bali.
Ini misal, tapi faktanya saya nggak tahu ya. Ini contoh saja, contoh kalimat ya, seperti itu. Oke, demikian teman-teman pembahasan kita tentang comparison degree ya. Semoga dapat difahami. Silakan bagi kalian yang belum memahami bisa kalian ulang video ini. Kalian perhatikan kembali, kalian persiapan alat tulis kalian, pulpen dan buku. Jadi ketika ada poin-poin yang kalian itu masih ganjal, silahkan kalian catat ya, kalian perhatikan lagi dan bisa kalian ulang terus sampai benar-benar kalian memahami pembahasan kita tentang comparison degree. Kemudian seperti biasa, bagi kalian yang belum berlangganan video kita, silahkan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel, kemudian nyalakan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi ataupun pemberitahuan dari kami setiap kali kami mengupload video terbaru. Kemudian sebelum saya closing, bagi kalian yang merasakan kemanfaatan pada video ini, silahkan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga mereka juga merasakan kebaikan dan kemanfaatan pada video ini. Terakhir dari saya, I'm sorry for the mistake. The last from me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.